kita akan mencoba membuat efek logo petir seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita langsung ke tutorial. Pertama, saya sudah menyiapkan bahan Photoshopnya. Mari kita drag. Kita masukkan file Photoshopnya. Nah, saat tampilan seperti ini, kita ganti importkin menjadi yang asalnya putih menjadi yang paling bawah ya, compositing retain layer size. Nah, ganti yang ini, yang kedua, lalu klik OK. Nah, jadi bahannya sudah ada ya, dan ukurannya juga sudah saya setting di Photoshop. Nah, ini ukuran HDP ya. Untuk lebih jelasnya, kita klik kanan di sini, lalu composite setting. Nah, ukurannya HDP 1080, atau jika terlalu besar frame-nya kita ubah menjadi yang 25. Ukurannya seperti ini, frame rate-nya 25, durasinya jangan 30 ya, ganti jadi 6 detik, 4 detik saja lah. Oke, nah jadi 4 detik. Kemudian kita klik si ini layer logo, kita klik kanan, kita beri efek, lalu perspektif, drop shadow. Di efek control drop shadow kita ubah menjadi 50% menjadi 70%, lalu distance dan softness-nya menjadi 15 dan 15. Nah, jadi ada bayangannya ya di bawahnya sedikit. Lalu kita akan membuat efek animasinya menggunakan efek transisi linear wave. Jadi animasinya kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi menutup. Pertama, kita akan membuat keyframe. Posisikan garis indikator ada di 0, lalu kita buat 100, lalu nyalakan stopwatch ini, lalu di sini kita tekan U untuk menampilkan keyframe yang sudah kita buat tadi di sini ya. Kita pindahkan garis indikator ke detik ketiga. Kemudian kita ubah transition completion-nya dari 100% menjadi 0%. Dan hasilnya akan seperti ini. Nah, seharusnya kan geraknya dari kiri ke kanan ya. Untuk mengubahnya cukup kita ubah si garis lingkaran ini, pindahkan ke sini, atau dengan nomor juga bisa, dengan nomor 270 posisinya akan berubah lawan. Nah, lalu untuk memperhalus pergeseran ini, kita cukup mengubah poin pattern ini ya menjadi 50. Nah, agak halus kan. Kemudian kita geser lagi ke ke durasi pertama. Lalu kita akan buat efek petirnya dengan cara klik kanan, neo, solid, lalu buat warna hitam, warna lain juga bisa sih. Kita klik OK, lalu kita ganti nama jadi petir. Untuk memberi efek petirnya, kita klik kanan, efek, generate ya, lalu advanced lighting. Nah, sudah ada petirnya.
Kalau kita klik di effect control advanced lighting-nya, kita geser si titik ini menjadi rada atas, menjadi agak atas ya. Kita klik lagi ini, lalu kita geser ini. Nah, sebelum itu kita akan ubah lighting tipe menjadi yang tadinya direction menjadi strike. Jadi dari titik ini sampai titik ini saja tuh. Jadi ya, perbedaan strike dan direction. Kalau direction tidak terbatas ya, lebarnya panjang sekali. Kalau strike sampai titik ini saja. Kita sudah ubah menjadi strike. Kemudian kita akan aktifkan keyframe direction, klik stopwatch, lalu di sini tekan E untuk melihat efek lighting, lalu klik panah ini dan ada direction dan sudah ada keyframe-nya. Kita geser ke detik ke-3, lalu kita geser. Jika tidak ada tanda plus di petir ini, kita bisa klik direction-nya atau efeknya dan dia akan muncul tanda lingkaran ini ya, tanda merah. Kita geser ke paling ujung tulisannya, paling ujung tulisan. Oke, kita akan coba play. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu agar terlihat sedikit menyatu dengan background seperti ini, kita akan ganti blendingnya menjadi add ya. Kalau jika tampilan timeline-nya seperti ini, kita bisa klik toggle switch, maka tampilannya akan berubah menjadi mode blending. Lalu klik yang normal di petir, blending petir normal menjadi add. Nah, akan seperti menyatu dengan background ya. Untuk mendapatkan layer kosong lagi di timeline, tidak usah membuat layer solid, cukup drag ini solid black solid ini, kita drag untuk membuat cahaya seperti cahaya mataharinya ya. Lalu tekan enter, kita namai cahaya. Kemudian kita beri efek generate, lalu kita pilih lens, mana ya lens, lens flare. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk menghilangkan warna hitam ini dan menjadikannya transparan, kita ganti blending modenya menjadi add juga. Nah, bisa ya, bisa. Lalu kita beri keyframe di sini. Salah, maaf. Kita akan beri keyframe. Terlebih lagi, tempatkan si garis indikator di detik ke-0, lalu pencet stopwatch di player center. Kita geser titik ini menjadi di sini, tepat di ujung petir. Kemudian kita akan geser ke sini, ke titik ketiga, durasi ketiga. Kita akan geser si titik merah ini ke ujung sini. Nah, paham ya? Kita akan play. Nah, sip. Nah, petir dan cahayanya tidak menghilang ya. Untuk membuatnya hilang, cukup kita tambahin dengan opacity. Kita pencet yang petir, lalu kita tekan T untuk opacity. Kita aktifkan
keyframe-nya, lalu geser ke detik, kurang lebih 10 lah, ini 11, 10. Kita ubah dari 100 menjadi 0. Nah, untuk yang cahaya juga sama, kita cukup mengcopy keyframe opacity ini ya, kita drag hingga menjadi kuning, lalu copy, Ctrl C dan Ctrl V. Nah, sudah ada ya. Lalu kita coba play di sini. Nah, sudah tidak ada. Kemudian untuk di akhir kita akan coba animasi scale di logo Nothing ini. Caranya seperti cara kemarin ya, kita tekan S, lalu kita aktifkan scale dan stopwatchnya, lalu kita geser ke detik terakhir, ya 105 saja. Nah, pelan, enak ya. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan sound. Saya sudah siapkan sound effect-nya. Kita drag sound effect ini, strong ini, lalu kita masukkan ke paling bawah. Jika kita menggunakan space biasa untuk menjalankan, suaranya tidak akan muncul. Kita harus menggunakan preview ini ya, RM preview, jika ingin suaranya muncul. Kemudian kita akan export, add to render queue, lalu kita pilih lokasi dulu, kita namakan logo petir saja ya, lalu kita pilih lossless, ganti menjadi H26 agar resolusinya kecil. Nah, untuk soundnya kita bisa checklist karena kita memiliki sound effect. Kita oke, lalu kita render. Nah, kurang lebih seperti itu tutorial kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.